saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kuliah kita dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini, setelah saya tawarkan tadi nampaknya ada yang belum siap, dan tadi yang sudah menyatakan siap Mas Tony. Oleh karena itu kepada Mas Tony saya persilahkan untuk mempresentasikan karyanya yang berupa model kepemimpinan demokratis. Pada Mas Tony dipersilahkan, monggo. Ini udah di-share screen ya, Pak? Oke, sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony, nomor induk mahasiswa 1942209. Saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan demokratis. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, secara gamblang duet pemimpin Dwi Tunggal, Soekarno dan Muhammad Hatta, telah mendeklarasikan Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis, karena pada kalimat terakhirnya dikatakan dalam teks proklamasi 17 Agustus tahun 45 adalah atas nama bangsa Indonesia. Bila dikaitkan dengan definisi bangsa, maka yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sendiri. Demokratis sendiri adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan juga pembuatan hukum. Demokrasi sendiri memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berpendapat. Pada pemimpin adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan dan juga mempengaruhi sesamanya untuk bekerja sama sehingga tertuju pada satu tujuan. Pemimpin yang demokratis merupakan pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin suatu organisasi maupun kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu tujuan bersama. Kepemimpinan yang demokratis pada umumnya mengedepankan rakyat sesuai dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana setiap keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat. Ciri-ciri kepemimpinan yang demokratis. Yang pertama, wewenang pimpinan tidak mutlak dalam mengambil keputusan, dapat dipengaruhi oleh bawahan dalam bentuk masukan pada saat musyawarah. Yang kedua, keputusan dibuat bersama antara pemimpin dan bawahan dalam membuat dan mengambil keputusan yang dilakukan terlebih dahulu musyawarah antara atasan dan bawahan hingga mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, komunikasi antara pemimpin dan bawahan berjalan dengan baik. Dalam melakukan komunikasi tidak terhalang rasa takut, malu, dan sebagainya yang disebabkan oleh suatu jabatan. Yang keempat, adanya kebebasan mengemukakan pendapat. Bawahan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya mereka secara bebas, sesuai dengan asas demokrasi. Kemudian yang kelima, pemimpin membagi wewenang kepada bawahannya. Tidak semua tugas dan tanggung jawabnya harus diemban oleh pemimpin seorang, melainkan boleh dibagikan kepada bawahannya selama masih dalam batas wajar. Dari pengertian dan ciri-ciri kepemimpinan yang demokratis, maka kita juga dapat mengimplementasikannya dengan bertindak secara adil dan benar saat mengambil keputusan bersama, tidak egois dalam mengambil keputusan, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat dan menerima apapun pendapat daripada orang lain, dan menjunjung tinggi kesetaraan bersama. Hingga saat ini belum ada satu gaya kepemimpinan yang sempurna yang mampu menjadi
setiap persoalan. Adapun gaya kepemimpinan demokratis, selain menjadi gaya kepemimpinan yang paling banyak diminati karena berbagai kelebihannya, ternyata gaya kepemimpinan ini juga memiliki kekurangan atau kelemahannya tersendiri. Kelebihan gaya kepemimpinan demokratis. Hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Keputusan dan kebijaksanaan ambil melalui diskusi, sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan yang sejalan. Kekurangan gaya kepemimpinan demokratis. Proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas tentu berbeda. Akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai gaya kepemimpinan demokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Silakan mungkin Mas Tony memberikan pengantar tambahan setelah videonya dipresentasikan untuk biar bisa direspon oleh teman-temannya. Dipersilahkan monggo. Masih mute, monggo silahkan. Ya, bentar Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan dan juga mempengaruhi sesamanya untuk bekerja sama. Biasanya pemimpin demokratis menganggap dirinya sebagai pengontrol, pengawas, dan pengatur dari sebuah organisasi dan memberi kebebasan bagi orang lain untuk mengemukakan pendapat. Selain itu, peran seorang pemimpin adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersama telah dilakukan atau dijalankan oleh bawahannya. Lanjut, kepemimpinan yang demokratis pada umumnya mengedepankan rakyat sesuai dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana setiap tujuan dan keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat itu sendiri, seperti yang diterapkan di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri-ciri dari kepemimpinan yang demokratis yaitu wewenang pemimpin tidak mutlak dalam mengambil keputusan, dapat dipengaruhi oleh bawahan dalam bentuk masukan pada saat musyawarah. Yang kedua, keputusan dibuat bersama antara pemimpin dan bawahan. Dalam membuat dan mengambil keputusan, dilakukan terlebih dahulu yang namanya musyawarah antara atasan dan bawahan, sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga, komunikasi antara pemimpin dan bawahan berjalan dengan baik. Dalam melakukan komunikasi sendiri, tidak ada terhalang rasa takut, malu, dan sebagainya. Yang keempat, adanya kebebasan mengemukakan pendapat. Bawahan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat mereka secara bebas sesuai dengan asas demokrasi. Kemudian yang kelima, pemimpin membagi wewenang kepada bawahannya untuk bertanggung jawab dan harus mengemban tugas yang telah disepakati. Tanggung jawab harus diemban oleh pemimpin seorang, melainkan boleh dibagi kepada bawahan selama masih dalam batas wajar. Dari pengertian dan ciri-ciri kepemimpinan demokratis, maka kita juga dapat mengimplementasikan dengan bertindak secara adil dan benar saat mengambil keputusan bersama.
tidak mengambil keputusan sendiri, memberikan kesempatan orang lain untuk berpendapat, apapun pendapat orang tersebut, dan menjunjung tinggi kesetaraan, berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, serta menjalin hubungan dengan baik, dan juga menerima pendapat orang lain tidak egois. Hal-hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga sebagai seorang pemimpin atau hanyalah sebagai dari masyarakat Indonesia. Seperti contohnya ketika kita terlibat dalam sebuah organisasi, kita mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan asas demokrasi dan juga kewajiban untuk menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain. Selain dalam hal berpendapat, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik terhadap atasan ataupun bawahan dengan kata-kata sopan, tepat sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain dan membuat orang lain mudah memahami maksud daripada tujuan pendapat kita yang disampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan dari saya. Apa yang menjadikan alasan ya kenapa Mas Tony mengambil kepemimpinan demokratis gitu? Apa yang menarik dan apa yang menjadi ketertarikan Mas Tony? Baik Pak, ini menurut saya Pak. Menurut saya karena negara kita, negara Republik Indonesia menganut sistem demokratis, menganut sistem kepemimpinan demokratis. Di sini kepemimpinan demokratis kan dikatakan bahwa dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Di sini demokratis sendiri mengedepankan rakyat sesuai dengan slogannya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Di mana setiap tujuan dan keputusan diambil adalah untuk kepentingan rakyat dan kepentingan bersama. Dan di sini pun diberikan kebebasan dalam berpendapat, baik itu atasan maupun bawahan. Di sini tidak ada yang merasa tertekan maupun tidak boleh dalam mengambil suatu keputusan maupun pendapatnya. Dan kemudian pemimpin yang menganut sistem demokratis ini tidak sewenang-wenang, dapat memberikan kebebasan kepada para bawahannya ataupun rakyatnya, masyarakatnya untuk berpendapat. Sehingga mungkin menurut saya ini bisa menyambung tali antara, maksudnya tidak ada sekat antara pemimpin dan rakyat. Seperti itu Pak, menurut saya. Oke, baik sekali. Nah, kalau dalam konteks pendidikan kira-kira gimana tentang model kepemimpinan demokratis ini? Masih di mute namanya. Masih di mute, Mas. Kalau dalam konteks pendidikan, menurut pengamatan Mas Tony, apakah model kepemimpinan demokratis ini termasuk yang paling pas atau seperti apa? Monggo coba direspon. Mikrofonnya masih di mute. Menurut saya ya Pak, sesuai dengan penjelasan yang di video tadi itu, yang namanya belum ada sistem kepemimpinan yang baik. Tentunya masing-masing sistem kepemimpinan itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu Pak. Dan untuk di pendidikan sendiri, menurut saya yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Oke, baik ya. Saya kira luar biasa. Aplaus untuk Mas Tony atas presentasinya pada kesempatan hari ini.
sudah luar biasa ya, mencoba menampilkan karyanya dengan luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara, mungkin ada yang perlu direspon, ditanggapi dari presentasi Mas Tony. Saya persilahkan. Monggo. Mas Ibrahim nampaknya tadi memberikan apresiasi ya. Monggo silakan, mungkin ada juga respon atau tanggapan, silakan. Saya, Pak. Oh ya, monggo silakan Mas. Mohon maaf sebelumnya, ini suara saya jelas apa putus-putus? Jelas ini Pak Kiai ini. Monggo silakan. Kok di sini masih itu ya Pak? Apa nggak ada muncul gambarnya? Ya, kalau gambar ini kayaknya nggak muncul ini Mas Ridwan ini. Sinyal saya lagi jelek. Bentar. Oh ya, izin bertanya ke Mas Tony. Bisa nggak Mas nyebutin salah satu tokoh, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, yang bercirikan kepemimpinan demokrasi. Kemudian sebutin ciri karakteristik yang dimiliki atau keberhasilan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Terima kasih. Ya, monggo Mas Tony bisa direspon. Mikrofonnya masih di ini. Atau kalau nanti belum direspon oleh Mas Tony, yang sama-sama menampilkan kepemimpinan demokratis boleh menjawab. Monggo dipersilakan. Baik, ini tadi saya membantu Pak Mas Ridwan ya. Jadi beliau bertanya tentang contoh ya pemimpin baik di Indonesia maupun yang di luar Indonesia atau di luar negeri yang memiliki karakteristik sebagai demokratis leader ya. Jadi seorang pemimpin yang memiliki karakteristik sebagai pemimpin yang demokratis. Nah, kira-kira cirinya bisa disebutkan seperti apa gitu. Nah, itu pertanyaannya. Moga mungkin ada yang menanggapi, dipersilahkan. Selain juga Mas Tony nanti bisa merespon. Silakan, monggo. Apakah Mas Tony masih ada di sini? Oh, ya silakan, monggo Mas Ibrahim boleh juga. Dipersilahkan Mas, monggo. Masih mute ini, monggo silakan. Mungkin bisa pakai mikrofonnya langsung saja. Dipersilahkan, monggo Mas Ibrahim. Tadi kan itu Pak, yang nanya Pak. Monggo Itu silakan. oh, Nada Pak yang mau jawab. Oh, tadi Mas Ibrahim ya yang nanya ya. Tak kira Mas Ridwan ya tadi. Monggo silakan.
Ada yang mau jawab? Enggak, silakan. Pak, saya mau jawab untuk tokoh demokratis Indonesia, tapi saya dapatnya jujur ya dari Google. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, baik. Jadi di sini dikatakan dari sumber Kompasiana, kenapa Presiden SBY ada ini apa namanya? Kalau ditanya siapa Bapak Demokrasi Indonesia, siapa kira-kira sosok yang muncul dalam benak Anda? Silakan. Nah, di sini jawabannya yaitu Pak SBY. Kenapa Pak Presiden SBY? Dia adalah presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung atau demokratis oleh rakyat pada tahun 2004 dan berulang pada tahun 2009. Dalam berbagai kebijakannya, SBY yang berlatar militer ternyata lebih sipil dibanding orang sipil dan lebih demokrat dibanding tokoh lainnya. SBY menjaga betul proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia selama 10 tahun. Kebebasan sangat terasa tanpa tekanan apapun. Media massa sebagai salah satu fondasi demokrasi malah bebas bergerak dan bersuara, bahkan lebih lantang dibandingkan kebebasan pers di negara lain. Bahkan di negara demokratis seperti Amerika sekalipun, SBY juga tidak pernah mengutak-atik pers. SBY juga tidak pernah memanfaatkan TVRI dan RRI untuk kepentingan politiknya. Jangan heran jika kemudian SBY dianugerahi sebagai sahabat pers oleh PWI meskipun pada 5 tahun terakhir kepemimpinannya menjadi bulan-bulanan pers. Mungkin itu, Pak. Oke, yeah. Baik, itu salah satu respon dari Mas Tony, Mas Ibrahim ya. Jadi kalau kita lihat ya di Indonesia ini sebenarnya beberapa tokoh ya yang coba menerapkan model kepemimpinan demokratis ini sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak gitu ya. Sebelum yang terakhir itu sebenarnya mulai Pak Habibie itu sudah mencoba juga ya model kepemimpinan yang demokratis gitu ya. Meskipun beliau meneruskan dari Pak Harto ketika Pak Harto itu waktu itu mengembalikan mandatnya kepada rakyat gitu ya, karena ketidakpercayaan rakyat pada saat itu. Nah, Presiden Habibie yang waktu itu menggantikan ya melanjutkan sebagai Presiden Republik Indonesia itu mencoba untuk melakukan itu ya. Jadi beliau berusaha untuk menampung berbagai aspirasi di dalam mengambil keputusan dan kemudian beliau memberikan kesempatan ya dari berbagai pihak gitu ya untuk memberikan semacam masukan gitu ya dalam rangka mengambil sebuah keputusan gitu. Nah, itu salah satunya ya yang dilakukan ya. Meskipun Pak Habibie sebenarnya nggak terlalu populer ya kalau di dalam konteks sebagai pemimpin negara gitu ya. Tetapi sesungguhnya beliau punya peran juga ya yang baik ya di dalam mengawal gitu ya di saat masa transisi gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang waktu itu yang dianggap sebagai pemimpin yang sangat demokratis itu Gus Dur ya, Gus Dur. Tapi Gus Dur itu memang sangat memberikan kebebasan yang luar biasa sehingga malah itu dimanfaatkan oleh berbagai pihak sehingga menjadi kebablasan. Nah, itu yang di masa Gus Dur gitu ya. Nah, dia menganut dengan wasatiyah itu yang intinya kebebasan itu diberikan, yang beliau mencoba menerapkan demokrasi itu, tetapi dalam hal-hal tertentu justru ini malah menjadi problem besar ya, karena apa? Masyarakat kita nampaknya belum begitu siap ya dengan kondisi itu.
Betul, negara kita adalah negara demokrasi, menganut sistem demokrasi, tetapi dalam faktanya gitu ya, dalam faktanya kita baru saja keluar dari sistem yang lebih otokratis ya, jadi otoritarian gitu ya waktu itu di masa kepemimpinan Pak Harto selama 32 tahun ya. Sehingga ketika diberikan kebebasan yang seluas-luasnya, nah itulah yang kemudian ada dampak yang cukup mengerikan gitu ya. Yang terjadi adalah kebebasan yang luar biasa gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, sampai sekarang itu menjadi berlebihan gitu. Nah, kemudian karena kebebasan yang berlebihan itulah mencoba dijembatani oleh beberapa pemimpin termasuk Pak SBY tadi yang sudah disebutkan. Memang betul Pak SBY dikenal sebagai seorang yang sangat demokratis ya, dari beliau sangat welcome ya terhadap masukan, kritikan gitu, dan orang-orang mengkritik tidak dimusuhi oleh beliau. Itu kelebihannya gitu, meskipun beliau seorang militer gitu. Beda dengan kepemimpinan yang sekarang ini gitu ya. Kalau meskipun tetap menganut demokrasi, tetapi faktanya orang-orang yang memberikan kritikan yang tidak sesuai kemudian diancam, diintimidasi, bahkan dipersekusi, difitnah dan seterusnya. Dan yang paling mengerikan itu adalah terjadi pada umat Islam gitu ya. Jadi terjadi pada umat Islam. Ya karena suka atau tidak suka gitu ya. Model kepemimpinan sekarang itu mirip-mirip dengan model kepemimpinan Pak Soekarno dulu. Kita tahu Pak Karno itu sangat dekat dengan komunis ya. Pak Karno itu sangat dekat sekali dengan komunis. Maka beliau pernah melahirkan sebuah gagasan Nasakom, ya. Nasionalisme, agama, dan komunis. Maka banyak pengamat dan termasuk saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan konsep itu. Karena antara agama dengan komunisme nggak mungkin itu bisa bersatu gitu ya. Nggak mungkin bisa bersatu karena memang sudah berbeda ya prinsipnya gitu ya. Pandangan-pandangannya itu sangat-sangat berbeda gitu antara komunis yang dasarnya adalah ateis dan juga agama yang itu adalah sangat teologis gitu. Nah ini jelas tidak mungkin. Nah nampaknya model sekarang ini mau mencoba menghidupkan itu kembali gitu ya. Ya sehingga dengan dibingkai demokrasi, tetapi dalam faktanya itu adalah demokrasi yang cenderung liberal gitu ya. Tapi dalam prakteknya malah justru otoritarian gitu ya, otokratis ya. Nah ini menjadi masalah besar ya di dalam kehidupan kita sekarang. Makanya dalam sebuah video yang pernah dulu saya share, ya apalah artinya modelnya demokratis tetapi fakta di dalam kehidupan di dalam masyarakat itu adalah otoritarian gitu ya. Jadi otoriter gitu ya. Jadi di situ ada bahkan seperti monarki absolut gitu ya, seolah-olah seperti itu, seperti ya kerajaan yang memang tidak ada perbedaan pendapat, tidak boleh ada perbedaan pendapat dan seterusnya. Nah ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri di dalam kehidupan kita sekarang ini. Saya menganggap bahwa model kepemimpinan ini kalau sekedar hanya jargon ya, sekedar hanya slogan, sekedar hanya sebuah sistem, tetapi di dalam implementasinya justru tidak sesuai dengan konsep itu sendiri, maka itu justru akan menjadi bom waktu ya. Jadi suatu saat itu akan menjadi pelecut untuk atau sebagai trigger ya, jadi pemicu untuk meledaknya kemarahan karena hak-hak rakyat, hak-hak orang-orang yang mestinya diperjuangkan, yang mestinya disejahterakan itu menjadi hilang gitu ya, terabaikan ya, terokupasi oleh kepentingan kekuasaan. Nah ini sangat berbahaya bagi kelangsungan sebuah negara. Apalagi terjadi semacam keberpihakan yang sepihak ya, keberpihakan sepihak ya, jadi seperti itu.
Jadi kita kerjasama dengan orang yang memang hanya sesuai dengan kepentingan kita, yang bisa kita atur. Sementara orang yang meskipun itu baik, tetapi dia tidak bisa diatur, berbeda pandangan dengan kita, maka itu akan sangat berbahaya gitu ya, akan sangat berbahaya bagi kepentingan kekuasaan. Nah, kalau dalam dunia pendidikan hal-hal seperti ini tentu ini akan sangat tidak menguntungkan gitu ya, sangat tidak menguntungkan karena apa? Kepentingan-kepentingan peserta didik ya, kepentingan dari masyarakat, kepentingan dari anggota itu seringkali menjadi tertutup ya, terhambat gitu ya. Nah, meskipun itu baik ya, tetapi memang dalam sistem demokrasi tetap harus ada kekuatan ya yang perlu dijaga, karena untuk mengawal itu juga butuh kearifan, keadilan ya, ketegasan dari seorang pemimpin, meskipun di dalam proses pengambilan keputusannya itu secara bersama-sama menyerap berbagai aspirasi. Tetapi dalam konteks implementasi selanjutnya maka perlu ada pengawalan ya. Kalau tidak itu justru nanti akan berbahaya. Ketika diberikan kebebasan semuanya, semua orang bebas gitu ya, maka ketika pihak-pihak yang memberikan kontribusi kemudian mereka menggunakan powernya di dalam mencoba mengawal aspirasi-aspirasinya, dan kemudian ketika kemudian aspirasi itu menjadi sebuah keputusan gitu ya, kemudian keputusannya itu dikawal terus-menerus dan kemudian itu dipakai untuk mengkanter yang lain, itu juga sangat berbahaya. Mestinya ketika sudah menjadi keputusan harus dihormati secara bersama-sama dan dikawal, dan ketika memang ada hal-hal yang tidak tepat dari pengambilan keputusan, maka harus segera diperbaiki kembali dengan cara dimusyawarahkan kembali. Nah, dalam konteks ini sesungguhnya model kepemimpinan dari pemilihan gitu ya, yang seperti yang disampaikan itu, kalau dalam konteks kenegaraan kita ya seperti pemilihan presiden secara langsung, seolah-olah memang sangat demokratis karena itu kan langsung dari kepentingan rakyat. Gitu. Tapi sebenarnya dalam praktek itu sebenarnya menyalahi aturan yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Karena apa? Di dalam kita ini untuk sila keempat itu adalah apa itu? Yang sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin. Kerakyatan yang Ya, oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi di sini ada permusyawaratan. Nah, sekarang ini nampaknya lembaga-lembaga permusyawaratan itu sudah tidak berfungsi dengan baik ya. Jadi mereka seolah-olah ya jadi kepanjangan tangan dari pemimpin kita gitu ya, atau penguasa negara gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kalau dilihat dari konteksnya rakyat itu milih langsung, iya, tetapi dalam prakteknya sesungguhnya itu menyalahi pandangan dan dasar negara kita sendiri. Nah, ini satu hal ya, kalau kita mau cermati, kita kritik juga seperti itu. Jadi model permusyawaratan ada perwakilan itu sebenarnya juga tetap penting. Hanya saja sekarang ini mencari orang yang jujur, yang tulus, yang memang betul-betul membela kepentingan rakyat, itulah yang sulit. Ya karena apa? Ya di kita ini sekarang orang yang jujur itu malah justru disingkirkan gitu ya. Orang-orang yang dipakai itu justru orang-orang yang bisa diatur, bisa diajak untuk kong kali kong dan seterusnya. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, fakta di negara kita. Hal ini kalau dibiarkan terus-menerus itu akan sangat berbahaya, sangat berbahaya. Maka ini butuh pengawalan. Jadi ketika hak-hak rakyat sudah terokupasi oleh kepentingan kekuasaan dan kemudian kekuasaan menggunakan kewenangannya dan kemudian mengintimidasi rakyat ya, mengatasnamakan rakyat tetapi kemudian dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai, tidak untuk kesejahteraan rakyat,
lebih kepada pencitraan, popularitas, maka yang terjadi adalah ketidakadilan. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya kalau ke depan ini betul-betul dicanangkan gitu ya, bahan pokok ya itu mau dipajaki, itu yang dirugikan siapa? Sementara pajak kendaraan malah justru akan diberikan kebebasan. Yang punya kendaraan itu kan orang-orang yang punya uang gitu ya, orang-orang yang menengah ke atas lah ibaratnya seperti itu. Sementara yang mereka menghasilkan kebutuhan-kebutuhan pokok itu adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Nah, itu kan berarti di sini ada ketidakadilan dalam praktik gitu ya. Masyarakat justru dikibuli ya, dieksplorasi dengan sangat luar biasa. Sementara orang yang sudah menikmati berbagai kemudahan itu justru dipermudah, sementara orang yang berada dalam kesulitan semakin dipersulit. Ini fakta yang ke depan ketika ini segala sesuatu kemudian akan dikenakan pajak gitu ya. Ya, karena apa? Sekarang ya negara sudah punya utang yang tidak mungkin lagi mereka bayar gitu ya, kecuali dengan mempertaruhkan seluruh rakyat yang ada. Ini fakta, bukan lagi opini sekarang ini. Ini fakta. Karena apa? Untuk membayar bunga dari utang negara sekarang sudah sulit. Belum pokoknya gitu ya. Itu yang terjadi di kita. Ya, mungkin ini keprihatinan kita bersama, maka kita tidak boleh tinggal diam gitu ya. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka itu akan sangat berbahaya. Berarti kita mempertaruhkan generasi ke depan kita, bahkan mungkin termasuk generasi Anda, saudara semuanya, itu sudah akan dijadikan borg ya, akan dijadikan agunan ya. Nah, yang paling berbahaya itu ketika nanti generasi berikutnya ya. Mereka tidak bisa menikmati, belum bisa menikmati kebahagiaan yang diharapkan gitu, tapi mereka harus menanggung beban dari model kepemimpinan yang bermasalah seperti sekarang ini. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Nah, kalau dalam konteks pendidikan hal seperti ini jangan sampai terjadi ya, sehingga kita harus betul-betul ketika demokratis ya demokratis yang beneran lah gitu ya. Jadi pemimpin itu adalah sebagai fasilitator ya. Dan kemudian dia harus bisa mengawal ya, mendudukkan sesuai dengan proporsinya gitu. Ini yang diperlukan saat sekarang ini, sehingga seorang pemimpin memang harus berani mempertaruhkan idealismenya untuk mengawal sistem ini dengan baik. Jangan sampai ketika ditekan oleh pemerintah karena untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kemudian dia istilahnya apa itu? Kalau bahasa Jawanya itu muntir gitu ya, menggeliat gitu ya, takut gitu ya, sehingga yang keputusannya harusnya demokratis menjadi tidak demokratis gitu. Nah, jadi jangan sampai kita lembaga pendidikan sebagai alat kepanjangan tangan kekuasaan politik gitu ya, politik kekuasaan gitu ya. Tapi kita harus kembalikan bahwa lembaga pendidikan itu adalah lembaga independen yang menyiapkan generasi yang akan datang untuk siap menjadi generasi penerus yang siap bersaing, yang akan besok meneruskan ya estafeta kepemimpinan dan keberlangsungan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya kira itu yang paling penting, sehingga lembaga pendidikan tidak boleh lagi dijadikan sebagai kepanjangan tangan kekuasaan politik gitu ya. Nah, sekarang ini karena nuansa-nuansa itu ada gitu ya. Maka kita harus berani independen gitu. Kalau sebagai sebuah perguruan tinggi, UI itu termasuk bagus ya, karena tidak semata-mata setiap keputusan atau kebijakan pemerintah itu diikuti. Kita juga punya otoritas. Nah, ini hal yang positif bagi kita sebagai lembaga pendidikan swasta. Kalau kita mau, sebenarnya UI sudah mau jadi negeri sejak awal gitu. Tapi tokoh-tokoh pendiri kita nggak mau. Kita tetap harus independen. Kenapa? Itu ada alasan sejarahnya ya, alasan sejarahnya. Karena ketika Indonesia itu dalam keadaan masih berjuang ya untuk memperoleh kemerdekaan,
maka salah satu didirikannya lembaga pendidikan tinggi itu sebagai alat perjuangan juga ya. Karena waktu itu kekuatan yang dibangun itu ada dua, yaitu membentuk tentara atau Hizbullah, dan yang kedua adalah mendirikan lembaga pendidikan. Nah, salah yang ada adalah UI ini. Sehingga UI itu didirikan yang awalnya menjadi Sekolah Tinggi Islam, kemudian menjadi Universitas Islam Indonesia, itu didirikan dalam kultur sejarah perjuangan yang itu harus mengawal keadilan, mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi seperti itu. Harus berdiri di tengah-tengah. Nah, jadi itu ya yang ada di kita. Sehingga kalau dari konteks sejarah, sebenarnya kita ini berada di dalam sebuah lembaga pendidikan yang memang lahir dari sejarah perjuangan bangsa gitu ya. Nah, sehingga kita tetap netralitas kita sebagai lembaga pendidikan itu harus tetap dijalankan. Makanya untuk memimpin UI itu tidak mudah untuk mencari orang yang seperti itu, yang tetap memiliki ruh perjuangan dari para pendiri dulu, yang tetap berdiri di tengah-tengah, tidak semata-mata ngikut kepentingan pemerintah ketika kepentingan pemerintah itu memang cenderung merugikan bagi kepentingan yang lebih besar. Nah, ini yang penting. Kita butuh pemimpin yang bisa berada di tengah-tengah dan tidak mau dikendalikan. Karena kalau negeri itu kan semuanya dikendalikan oleh pemerintah. Tapi kalau swasta tidak bisa serta-merta seperti itu. Meskipun kadang-kadang kalau sudah menggunakan kekuatan politik, wah itu repot juga. Tetapi kita harus berani. Tetap harus menjaga hitoh kita sebagai lembaga pendidikan yang didirikan atas dasar perjuangan, yaitu perjuangan untuk tetap mengawal berdirinya, terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan demokratis, yang mensejahterakan, yang bisa membawa kemakmuran ya, sesuai dengan cita-cita dalam undang-undang itu, ikut menjaga perdamaian dunia ya, dan kelestarian umat ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah yang saya tambahkan dari presentasi dari Mas Tony pada kesempatan hari ini. Mohon maaf mungkin sangat panjang ya, tetapi itulah yang penting ya. Tapi sistem demokratis itu sangat baik, tetapi ketika tidak dikawal, tidak dilaksanakan dengan sangat baik, itu juga akan sangat berbahaya gitu ya, akan sangat berbahaya. Makanya betul sekali tadi sudah disampaikan Mas Tony, tidak ada sistem ya kepemimpinan yang paling baik, karena sistem yang terbaik itu adalah yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Itu menurut teori kontingensi. Tetapi ketika kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah seorang sosok yang menerapkan prophetic leadership ya, kepemimpinan yang prophetic gitu ya, kemudian servant leadership gitu ya, kepemimpinan yang melayani. Nah, insya Allah itu akan menjadi modal yang sangat kuat. Nah, jadi transformasional, otentik gitu ya. Itulah model yang diterapkan oleh Rasulullah, dan tidak lepas juga Rasulullah adalah seorang pemimpin yang sangat demokratis gitu ya, yang beliau menerapkan juga model kepemimpinan demokratis. Meskipun demokratis yang dimunculkan bukan demokratis ala barat, tetapi demokrasi ala Islam, yaitu basisnya adalah syura atau musyawarah. Saya kira seperti itu. Baik, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada tanggapan atau respon lagi, dipersilahkan. Saya, Pak. Oke, monggo Mbak Nada. Suara saya terdengar jelas, Pak. Jelas. Oke. Menanggapi penjelasan Bapak tadi, kan katanya sebagai mahasiswa kita harus mengawasi, mengawal, dan tetap independen. Nah, tapi sebagai mahasiswa ini kan kita nggak punya kuasa gitu, Pak. Nah, langkah apa sih Pak yang paling mudah untuk mahasiswa untuk tetap menjaga negara ini tetap menjadi sistem yang demokratis gitu, Pak? Oke, ya saya kira sangat bagus sekali ya Mbak Nada. Jadi kita sebagai mahasiswa itu adalah sebagai agent of change gitu ya, agen perubahan gitu. Yang
yang akan melanjutkan estafeta kepemimpinan ya, melanjutkan estafeta kepemimpinan bangsa kita. Nah, saya mendorong kalau bisa mahasiswa itu bukan hanya datang, belajar, pulang seperti itu, tetapi ikut dalam sebuah organisasi. Nah, kalau kita punya saluran ya intrakampus lah, intrakampus seperti mamanya ikut dalam LEM, ikut dalam BPM gitu ya. Sehingga suara-suara kita itu bisa kita aspirasikan ke sana gitu. Anda coba lihat ya. Salah satu tokoh yang sekarang sangat fenomenal ya, tetapi tertutup oleh media karena memang itu sengaja ditutupi oleh media, tetapi dari sisi keberhasilan pengakuannya dari orang-orang yang memang pernah merasakan dari kepemimpinannya itu sangat luar biasa. Saya contohkan adalah Anies Baswedan. Beliau seangkatan saya dari waktu kuliah, beliau di UGM, saya di UII, dan ketika dia menjadi presiden mahasiswa UGM, ya ketua BEM UGM, wah luar biasa. Gebrakannya memang sangat luar biasa. Ide gagasannya sangat brilian, ya terutama dalam memperjuangkan hak-hak mahasiswa. Nah, oleh karena itu apa? Beliau menyalurkan aspirasi pengawalannya itu melalui sebuah lembaga ya, lembaga yang memang itu diakui. Apa? Yaitu waktu itu adalah BEM ya. Nah, sehingga kalau kita punya suaranya sendiri-sendiri gitu ya, suaranya hanya sendiri, kemudian itu hanya menggunakan kekuatan Twitter, medium yang sekarang ada ya, atau mungkin yang lain-lain lah gitu ya. Itu kadang-kadang malah begitu mudah diawasi oleh pemerintah, apalagi sekarang ada undang-undang ITE yang sebenarnya itu hanya kepentingan tertentu, untuk kepentingan tertentu, tidak benar-benar didudukkan sebagaimana mestinya kan gitu ya. Sekarang kan ITE itu selalu dibatasi, itu ditindak kalau tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah, tapi kalau sesuai dengan kepentingan pemerintah ya dibiarin aja. Nah, oleh karena itu apa? Daripada kita menyuarakan yang seperti itu, bukan berarti menyuarakan itu tidak baik ya, baik. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika sebagai mahasiswa kita mengaspirasikan melalui lembaga kemahasiswaan. Nah, lembaga kemahasiswaan yang diakui itu adalah kalau sekarang itu ya LEM, ya, BEM, LPM gitu ya, lembaga pers mahasiswa atau lembaga-lembaga lain yang memang itu aliansinya kemahasiswa dan itu bisa diakui legalitasnya. Nah, itu caranya seperti itu. Sehingga kalau saya untuk membekali diri kita ke depan gitu, ya sebaiknya mahasiswa tidak hanya aktif di kuliah ya, bangku kuliah dengan IP tinggi tanpa dia pernah ikut kegiatan politik seperti lembaga kemahasiswaan. Nah, maka itu akan menjadi sangat minim ya pengalamannya. Tetapi dengan dibesarkan dengan pengalaman seperti itu, mudah-mudahan itu adalah menjadi saluran yang baik dalam rangka kita mengawal gitu. Nah, sekarang pernah Anda mungkin melihat sebuah video yang ditampilkan, yang di situ ada waktu itu Pak Gatot Nurmantio masih menjadi kasat gitu ya. Itu beliau mengatakan, justru saya paling takut ya saat ini gitu ya, karena saya ada di depan presiden-presiden yang sangat luar biasa, yaitu BEM ya, Presiden BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Karena apa? Beliau mengakui bahwa BEM itu adalah kumpulan dari orang-orang yang memang memiliki tingkat pemikiran, wawasan, dan keberanian yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, itulah apresiasinya. Sehingga kalau saya sarankan, bagaimana kita ya aspirasikan melalui sebuah lembaga kemahasiswaan, dan kalau umpamanya kita ingin menyampaikan ide-ide gagasan, kemaslah dan kemudian bungkuslah melalui lembaga yang yang akuntabel itu, yang diakui itu, sehingga suaranya itu memang itu suara yang memang diperhitungkan gitu. Tidak hanya suara secara individual, meskipun individual itu juga bisa gitu. Tapi kalau tidak hati-hati, kita malah jadi nanti
langsung serangannya itu to the point. Tetapi kalau itu lembaga itu kan tidak mudah untuk memperkarakan lembaga, karena ketika itu adalah sebuah lembaga yang legal, ya kalau di lembaga kemahasiswaan ya LEM, BEM, DPM atau LPM gitu, atau yang sejenisnya gitu ya, atau lembaga-lembaga lain yang itu memang bisa diakui gitu, itu akan jauh lebih diperhitungkan gitu ya, seperti itu. Apalagi kalau kemudian berkolaborasi bukan hanya dalam sebuah internal perguruan tinggi, tapi itu bisa berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi yang lain, wah itu akan menjadi sangat kekuatan yang sangat menakutkan gitu ya. Bahkan kalau di negara kita itu masih belum terpatahkan. Kalau mahasiswa itu sudah bergerak turun ya dengan berbagai kekuatannya, itu yaitu selama ini yang bisa meruntuhkan itu adalah gerakan-gerakan mahasiswa ya. 98, 78 gitu ya. 65 itu kekuatan-kekuatan mahasiswa itu yang sangat kuat bersama rakyat gitu ya. Nah, itu kalau itu sudah mengatasnamakan kepentingan rakyat, insya Allah mahasiswa lahir dari rakyat, mereka mengatasnamakan kepentingan rakyat, insya Allah itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Barangkali begitu Mbak Nada dari saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak ada, apakah ada mahasiswa yang lain yang punya topik yang berbeda selain Pak, dari... izin bertanya, Pak. Oh ya, moga-moga Mas. Ya, kan di dunia ini kan segala sesuatu kan udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Betul. apakah yang dalam permasalahan yang di dalam sistem demokrasi ini merupakan takdir atau permasalahan atau istilahnya apa ya? Cobaan yang diberikan bagi negara kita. Oke, baik. Kalau berbicara takdir, takdir itu ketika belum ada ikhtiar, itu belum bisa dikatakan sebuah takdir. Gitu ya. Ya, dalam konteks kodok dan kodar kita bisa memahami ya. Jadi, tetapi dalam konteks kita sebagai seorang Muslim, surat ke-13 ayat 11 itu kan sangat jelas ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah itu tidak akan berubah nasib suatu kaum ya, nasib diri kamu sekalian, diri kamu sendiri kalau mereka belum berusaha ya merubahnya. Tidak ada ikhtiar untuk melakukan perubahan. Nah, dalam sebuah sistem itu memang meskipun baiknya sistem itu sudah disetting ya, direncanakan sedemikian rupa gitu ya. Kemudian itu sudah diikhtiarkan secara maksimal, kemudian hasilnya dapat seperti yang kita rasakan. Nah, itu ketika sudah ada ikhtiarnya sangat maksimal dengan kesungguhan, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu boleh kita katakan itu sebagai takdir gitu. Memang betul Allah itu sudah menas gitu ya, bahwa ketika kita dari Lauh Mahfud itu kan sudah ada nasib yang akan kita terima. Tetapi itu kan tetap harus ada ikhtiarnya gitu ya. Sebagai contoh kalau boleh saya mengilustrasikan, kita bisa saja sih mungkin ditakdirkan bahwa kita itu hari ini itu umpamanya umur kita itu sampai hari ini ya dalam yang sudah ada itu, tetapi dalam konteks karena ada ikhtiar yang kita lakukan dan kemudian disertai dengan sebuah doa yang sangat luar biasa, dengan kita bersedekah kepada orang lain, beramal soleh, akhirnya Allah kan merubahnya. Jadi yang sudah ditentukan itu tetap kita sudah punya ketentuan itu, tetapi karena ikhtiar yang kita lakukan itu bisa terjadi perubahan. Nah, itu kalau kita lihat, nah ketika perubahan itulah dan kemudian itu sudah final kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal dan hasil akhirnya itu yaitu baru dikatakan sebuah
takdir. Kalau saya memahami seperti itu, Mas. Jadi dalam sebuah sistem ketika negara Indonesia itu memang ditakdirkan besok kayak gini gitu ya. Ya, tapi tetap harus ada ikhtiar supaya tidak terjadi seperti yang yang sudah ada dalam konteks tadi yang sudah ditetapkan itu. Kemudian ada perubahan-perubahan, kita harus berusaha secara maksimal. Nah, ketika perubahan kita berusaha maksimal berusaha, tapi kemudian hasilnya sebagaimana yang kemudian kita rasakan, ya sudah, itu berarti takdir gitu. Itu kalau saya memahami seperti itu, Mas, kaitannya dengan sistem dan kemudian keadaan dan juga nas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup kita. Itu Mas Ibrahim. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Berarti itu, Pak, dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang timbul dari sistem demokrasi kita itu timbul dari orang-orangnya itu sendiri ya, Pak? Betul sekali. Ya, kalau demokrasi kan idealnya itu akan terjadi kesejahteraan, ya. Lebih kepentingan rakyat yang dikedepankan. Tetapi faktanya kok tidak sesuai, kan berarti ada sesuatu yang tidak dijalankan secara proporsional. Keadilan tidak berjalan dengan baik, tapi kezaliman ada di dalamnya. Sehingga hasilnya tidak maksimal sebagaimana yang menjadi idealitas sebagaimana dalam konsep demokrasi yang diharapkan itu sendiri. Maka baik, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya kira saya ingin tanya apakah ada yang punya topik lain? Kita masih punya waktu? Atau sampun cekap? Ya, cukup dulu ya. Saya berharap saudara-saudara nanti siap untuk yang berikutnya. Kalau bisa tidak hanya satu ya, saya pinginnya dua, tapi topiknya tidak hanya yang sudah kita bahas ya. Karena tadi saya menunggu belum ada sehingga kita bahas lagi tentang kepemimpinan demokratis. Ya, karena itu yang paling populer, yang paling mudah, yang paling gampang bisa dilihat dan kemudian cirinya itu sangat-sangat jelas dan mudah kita mengilustrasikannya gitu. Nah, baik saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa di dalam sebuah model kepemimpinan kita harus yakin bahwa semua model itu sebenarnya baik. Semua model itu baik, tetapi semua model yang baik itu tentu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Artinya sangat fleksibel. Baik itu sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ada sih memang kebaikan itu yang memang dimanapun juga itu tetap itu memang baik. Tetapi kita juga harus ingat dalam sebuah ayat ya, Allah Subhanahu wa taala kan menegaskan barangkali kita memandang buruk tetapi itu baik bagi Allah. Tetapi barangkali Allah memandang buruk ya, tetapi baik bagi kita. Nah, itu kan prinsip itu harus kita pegang teguh ya. Memang tapi yang namanya kebaikan itu tetap secara substansial, secara esensial itu adalah akan membawa kemaslahatan, akan membawa kebaikan untuk seterusnya gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan kepada kita di dalam surat ke-10 ya. Ayat keberapa itu ya, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innalladzina amanu yahdihim rabbuhum biimanihim gitu. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin naim. Nah, itu menandakan bahwa memang sangat luar biasa gitu. Jadi yang namanya kebaikan amal soleh itu ya tetap aja nanti akan mendapatkan ganjaran yang baik, yaitu jannatin naim ya, jannatun naim gitu ya. Jadi surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu menandakan bahwa kebaikan itu ya tetap aja nanti endingnya itu akan diberikan kebaikan. Meskipun setiap kebaikan belum tentu itu disukai gitu ya. Barangkali
kita tidak suka terhadap sesuatu itu padahal itu baik. Demikian pula kadang kita suka terhadap sesuatu itu padahal itu tidak baik. Seperti contoh orang yang punya penyakit tekanan darah tinggi gitu ya. Sate itu baik. Ya, tetapi kalau orang darah tinggi makan sate itu menjadi tidak baik. Nah, kemudian mungkin bagi orang tertentu jamu itu pahit. Ya, mungkin kita menganggap itu tidak baik, padahal itu membawa kebaikan kepada kita. Nah, itulah barangkali hikmah-hikmah yang saya kira bisa kita ambil sehingga kita memandang sesuatu itu penuh dengan komprehensif gitu ya, bahwa memang di dalam sistem demokrasi pun ada hal-hal yang mungkin tidak disukai gitu ya, tidak disukai, padahal itu akan membawa kebaikan. Tetapi ada yang sangat kita sukai, tetapi sesungguhnya ada juga yang itu justru membawa kemudorotan. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan bahwa yang benar itu benar dan diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakannya, dan diberikan petunjuk bahwa yang batil itu batil dan diberikan kekuatan untuk menghindarinya, menjauhinya, bahkan merubahnya. Saya kira seperti itu sebagai closing materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita tetap diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat dan selalu baik. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mari kita tutup, kita akhiri kuliah kita dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekurangannya, ada tutur kata, sikap yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke.